Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helki Agusti. Saya dari Prodi Sastra Indonesia 2020 kelas B. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ademila Kristina, Alvina, dan Nia Paramita Rosadi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi simulasi lamaran kerja. Jadi untuk surat lamaran ini adalah surat yang ditujukan untuk mendapatkan suatu jabatan yang diinginkan. Surat ini biasanya ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang dituju. Setelah mengirimkan surat lamaran dan dokumen lainnya, maka masuklah ke tahap di mana yang biasanya dilakukan oleh HRD ataupun rekruter dari perusahaan tersebut. HRD bertugas mengatur rekrutmen karyawan. Human Resources Department atau biasanya disingkat dengan HRD ini merupakan suatu bagian atau unit yang biasanya mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat tunjangan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Dari tugas perencanaan yang biasanya disebut perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kerja, gaji, dan menumbuhkan hubungan kerja. Adapun tahapan lamaran pekerjaan yang ditampilkan pada gambar berikut. Yang pertama, persiapkan CV, cover letter, dan portofolio. Lalu yang kedua, review dari recruiter atau HRD. Ketiga, screening call. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, psikotes. Yang keenam, permintaan referensi. Yang ketujuh, ekspektasi dan negosiasi gaji. Dan yang terakhir adalah offering letter. Pembahasan mulai dari yang pertama, yaitu adalah mempersiapkan CV, cover letter, dan portofolio. Tahap pertama dalam proses lamaran kerja adalah untuk mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan karena semua perusahaan pastinya akan meminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu seperti CV, cover letter, portofolio. Saat mengirimkan dokumen beserta aplikasi lamaran kerja, pastikan semuanya sudah rapi dan diisi dengan konten yang diperbarui. Harus dipastikan bahwa informasi dalam dokumen-dokumen tersebut cocok dengan pekerjaan yang dilamar. Sebagai solusi, bisa dimulai dengan personalisasi CV setiap lamaran pekerjaan. Selanjutnya, bisa mulai menciptakan cover letter dan portofolio khusus untuk setiap proses rekrutmen yang berbeda. Strategi ini dijamin akan meningkatkan kesempatan untuk diterima di perusahaan impian. Tahapan kedua yaitu review dari recruiter atau HRD. Saat mereka mereview dokumen yang telah dikirimkan oleh si pelamar, ini biasanya membutuhkan sekitar paling lama 2 minggu untuk mendapatkan balasan tersebut. Akan tetapi, apabila perusahaan dalam keadaan terdesak dan membutuhkan karyawan baru, prosesnya akan sedikit lebih cepat daripada biasanya. Lanjut yang ketiga yaitu ada screening call. Jika perusahaan menganggap aplikasi dan dokumen ini cocok, proses berikutnya yang akan dilalui adalah screening call. Di sini rekruter akan menghubungi secara langsung via telepon atau media online lainnya. Tujuan dari panggilan ini adalah untuk menetapkan apakah kandidat ini benar-benar tertarik dengan lowongan dan memenuhi syarat minimal untuk lanjut tahap ke selanjutnya. Dengan cara ini,
hanya pelamar yang terbaik yang akan berlanjut ke tahap rekrutan berikutnya, yang lebih ketat dan menantang. Untuk tahap ini, tak memerlukan persiapan yang banyak. Pastikan saja bahwa benar-benar tertarik dengan lowongan dan siap untuk panggilan interview. Ke tahap yang keempat, yaitu adalah wawancara atau interview. Pada tahap ini akan ditemukan proses wawancara yang berbeda-beda tergantung di mana mengajukan lamaran kerja. Umumnya akan dialami 4 tahapan wawancara seperti HRD dan administrasi, psikotes, wawancara dengan user, medical check up. Contoh wawancara sebagai berikut. Ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap kelima adalah psikotes. Tahap kelima pada alur lamaran kerja diluncurkan perusahaan adalah psikotes. Istilah ini mengacu pada tes yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologi seperti fungsi kognitif dan emosional orang kandidat. Psikotes sendiri memiliki jenis dan alokasi waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Lalu tahapan yang keenam adalah permintaan referensi. Permintaan referensi ini merupakan salah satu cara HRD untuk mengetahui bagaimana latar melalui rekan kerja atau atasan sebelumnya. Di sini, mereka akan menghubungi referensi yang telah diberikan dan menanyakan perihal kualitas kerja dan kepribadian. Apabila dirasa sesuai dengan budaya kerja di perusahaan, kemungkinan besar berlanjut ke tahap selanjutnya dalam proses lamaran kerja. Tahapan yang ketujuh ada ekspektasi dan negosiasi gaji. Tahap ini merupakan salah satu bagian dari alur lamaran kerja terakhir yang bisa menguntungkan. Namun, juga perlu berhati-hati saat akan mengutarakan ekspektasi gaji, sebab tak semua angka bisa dipertimbangkan perusahaan. Supaya angka yang diberikan bisa diterima, coba perhatikan lagi UMR daerah tempat bekerja. Hal ini penting agar tidak terlihat mengada-ngada oleh pihak rekruter. Selain itu, sandingkan dengan gaji di perusahaan sebelumnya. Apabila pengalaman dan skill bertambah, tak ada salahnya untuk menaikkan ekspektasi upah. Lalu tahapan yang terakhir ada offering letter. Jika ternyata ekspektasi gaji tidak melebihi biaya perusahaan, proses lamaran kerja akan diakhiri dengan offering letter. Di tahap ini, perusahaan sudah menerima sebagai pegawai baru dan tinggal meresmikannya dengan menandatangani offering letter yang mereka berikan. Itulah tahapan untuk melakukan lamaran pekerjaan pada suatu instansi atau perusahaan. Lalu selanjutnya yang saya akan beritahu ada mengenai hal-hal lamaran pekerjaan, yaitu
pertama merupakan surat lamaran pekerjaan pastinya. Surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri yang dapat dilakukan pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Yang kedua, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ini sebenarnya adalah gambaran dari diri sendiri si pelamar. Adapun contoh surat lamaran kerja dan CV sebagai berikut. Ketiga, itu ada surat penerimaan, yaitu berisi tentang informasi diterimanya si pelamar oleh suatu instansi yang telah mereka tuju. Lalu yang terakhir ada surat penolakan, yaitu berisikan tentang ditolaknya lamaran pribadi seorang pelamar yang disampaikan oleh instansi tertentu. Untuk contoh surat penerimaan dan surat penolakan sebagai berikut. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mewakili kelompok 1 korespondensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.